Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita masuk ya pertemuan kelima pada kali ini, di mana pertemuan kelima ini kita coba membahas terkait dengan bagaimana melakukan praktek sederhana di Google Colab ya, seperti dari materi kita sebelumnya ya. Saya coba mulai dari sini karena materi kita dimulai dari sini kemarin ya. Pertemuan keempat kemarin kita sudah bagaimana mengkonsepkan data permasalahan yang ada di dalam dunia bisnis atau permasalahan yang kita hadapi ke dalam model data science. Nah, sekarang kita coba melakukan proses untuk membaca data dari direktori komputer ke Google Colab gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin di awal bahwa rekan-rekan harus mempersiapkan pemahaman tentang Google Colab-nya ya, menggunakan bahasa Python. Nah, kita mulai pelan-pelan dari sini, nanti secara bertahap rekan-rekan juga semua mengikuti proses bagaimana pengambilan data secara manual, kemudian membaca data dari direktori komputer dan menampilkan struktur data. Nah, dari dasar kasus tadi kita membahas tentang memprediksi sebuah penyakit jantung ya, atau sebuah penyakit jantung di sebuah rumah sakit ataupun di puskesmas dan lain sebagainya. Nah, ini adalah data yang di pertemuan keempat kita diminta untuk mendownload data dari sini ya, dan mengcopy ke dalam direktori komputer. Nah, sekarang saya coba langsung mencoba mengcopy data ini ya. Kemudian setelah saya copy, saya membuka sebuah tab baru dan mempastekan ke tab baru, dan saya coba lihat apakah di URL yang saya copy itu terdapat dataset apa tidak. Nah, sebelum melangkah jauh ya, rekan-rekan semua harus punya koneksi internet ya yang terhubung dengan baik, dengan lancar, sehingga nanti proses untuk ke Google Colab-nya dapat berjalan dengan baik begitu ya. Nah, ini adalah data source yang bisa rekan-rekan atau kalian semua download atau unduh ya, mulai dari bank churn, kemudian hotel reservation, kemudian Redmi ya, shipping data, kemudian telco customer, kemudian diabetes gitu ya, sampai dengan herd. Jadi yang kita butuhkan untuk kali ini adalah di dataset herd yang bertipe CSV. Nah, ini adalah data-datanya yang terdiri dari banyak data, dan kita bisa download ya, kita bisa download raw filenya atau unduh datanya di sini. Oke, sekali lagi kita pilih herd, kemudian kita unduh di sebelah pojok kanan atas. Oke, diklik, maka nanti filenya akan terdownload dan namanya adalah herd.csv, dan itu nanti akan tersimpan ke direktori download. Nah, setelah kita download, kita kembali lagi ke materi ya. Setelah kita melakukan pengambilan data secara manual ini, kita langkah selanjutnya adalah membaca data dari direktori komputer. Nah, tahapan membaca data dari direktori komputer menggunakan Google Colab ya, yang pertama adalah kita buka dulu Google Colab-nya ya. Sebelum kita masuk ke importnya, kita masuk dulu ke Google Colab ya, dengan kita buka saja dulu Google ya. Kemudian dari Google tersebut kita ketikkan Google Colab ya, nih Google Colab. Nah, kemudian kita buka Google Colab-nya, kita klik Google Colab-nya, kita buka di Google Colab. Ini kita diminta ya, bisa, ini kebetulan saya sudah login ya,
menggunakan login email saya. Nanti kalian kalau masih pemula baru perdana atau pertama, ya intinya harus login dulu ke dalam email yang aktif ya. Nah, ini adalah bentuk Google Colab saya yang sudah terverifikasi dan masuk ke dalam email yang aktif. Nah, kita di sini ada beberapa pada saat open notebook ini ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa lihat recent ini adalah data-data yang pernah kita buat sebelumnya, kita bisa kembalikan. Kemudian Google Drive ini juga data-data yang pernah kita lakukan pelatihan atau pembuatan menggunakan Google Colab ya, kita simpan di Google Drive. Ini juga bisa kita kembalikan lagi, kita buka lagi. Melalui GitHub juga bisa, upload dari folder di komputer juga bisa. Nah, kita plus new notebook ya, kita klik new notebooknya, kita buat lembar kerja baru atau kita buat sebuah semacam pekerjaan baru. Nah, ini adalah tampilan dari Google Colab ya, dimana di sini kita bisa lihat ada menu ya, ada file, edit, view, insert, runtime, tools, dan help. Ini adalah menu-menu yang mana nanti kita butuhkan. Kemudian di sebelah kirinya ada table of content, kemudian ada, nah kalau kita buka di sini ada file dan ada secret ya, dan seterusnya. Ini kalau kita buka table of contentnya, kita bisa melihat data-data di sini. Nah, kemudian di sebelah di tengah ini, di sini kita bisa lihat ada ada semacam apa namanya toolbox ya, atau semacam button ya, button code dan button text ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada starting coding or generate with AI. Jadi di penjelasan ini bahwa kita juga bisa menggunakan AI atau AI menggunakan Gemini ya untuk mengenerate sebuah coding atau code sintak, sehingga nanti bisa mempermudah kita dalam membuat sebuah codingnya menggunakan bahasa Python. Jadi sangat memudahkan, sangat membantu, dan bisa mempercepat pekerjaan kita. Gitu ya. Ini adalah seputar Google Colab ya, semacam apa namanya introduction gitu ya, memperkenalkan lembar kerja di Google Colab. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita kembali lagi ke modul. Nah, di sini rekan-rekan bisa impor saja. Ini bisa di copy, kemudian ketik dulu atau klik dulu code atau tambah kode di sini. Ya, kita bisa ketik ya, ini bisa saja di sini kita copy paste ya. Ini kita jalankan terlebih dahulu. Ketika sudah selesai, kita uji coba dulu apakah ada error apa tidak dengan cara menjalankan atau run dari sebuah coding ini ya. Kita jalankan terlebih dahulu apakah ada error apa tidak. Oke. Nah, kalau nanti sudah tidak ada error, kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, sedangkan apa itu impor NumPy, kemudian MT Plotlib, kemudian Pandas, ya ini silahkan dicari referensi sehingga nanti bisa memperkuat dan menambah wawasan dan juga memberi pengetahuan apa fungsi daripada impor file ini atau library ini. Nah, setelah ini sudah tidak ada tanda-tanda ya, sudah centang biru, centang hijau ya, artinya sudah baik dan tidak ada kesalahan. Kita kembali ke sini, kemudian kita copy lagi file yang kedua. Di sini kita coba paste lagi, kita paste saja. Nah, di sini coba kita jalankan ya. Ini ada membaca data input yang kita download tadi, data hub yang kita download tadi menggunakan sintak atau coding ini. Kita coba jalankan, Nah, di sini ada tanda-tanda button ya, button ada choose file, maka kita disuruh untuk choose file saja. Klik choose filenya, kita pilih dataset yang kita download dari
apa tadi, apa namanya, GitHub tadi. Nah, ini dia sudah ada di directory head. Kemudian kita pilih saja. Setelah kita pilih, maka nanti selanjutnya kita bisa melakukan proses berikutnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita pilih, kita lanjut ke berikutnya, membaca data dari direktori komputer gitu ya. Ini kita bisa copy saja. Kemudian, nah ini sebelum itu kita coba jalankan lagi datanya. Oh sorry, ini kita upload saja lagi datanya dari sini ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat data yang sudah kita insert tadi itu di dalam folder directory. Nah, ini ya. Ini sudah ada 2 file directory yang sudah kita punya. Ini kita delete saja, nggak ada biar tidak mengganggu. Maka data sudah masuk ke dalam sebuah directory file. Ini directory file kita, dan ini data yang sudah kita upload tadi. Nah, kemudian kita tambah code berikutnya untuk meletakkan coding ya, untuk membaca ini. Dan ini hati-hati, kita perlu, kalau ada tanda-tanda merah, ini artinya kita dikasih tanda bahwa ada error ya. Ini kita perhatikan, ini adalah error. Kemudian ini ada tanda merah seperti pada Java. Nah, ini perlu kita perhatikan dan perlu kita selesaikan errornya ya. Sejauh ini mungkin ini petiknya saja yang salah ya. Nah, ini bisa jadi ini sudah petiknya seperti ini, sudah tidak merah lagi. Maka kita coba jalankan, runkan, apakah datanya sudah berhasil apa tidak. Nah, ini sudah centang hijau, artinya kita sudah tidak ada kesalahan lagi. Kemudian kita lanjut ya, bagaimana cara menampilkan tahap ketiga. Ya, ini tadi tahap kedua sudah selesai, maka tahap ketiga adalah bagaimana menampilkan struktur data pada Google Colab ya. Nah, dengan cara kita copy ini, kemudian kita tambah code lagi, kita paste di sini, kemudian kita jalankan ya. Nah, sampai di sini kita sudah tahu, sudah bisa menampilkan data-data yang kita upload tadi ke dalam directory file dalam bentuk data frame. Nah, ini yang disebut sebagai data frame, sehingga kita bisa melihat keseluruhan data pada dataset ya, mulai dari apa saja variabelnya, kemudian berapa jumlah variabelnya, dan berapa banyak jumlah barisnya ya, atau row-nya. Nah, kita bisa mendapatkan informasi di sini bahwa terdapat 918 rows atau row atau baris, dan terdapat 12 kolom. Nah, ini adalah statistik awal atau informasi awal dari sebuah dataset yang kita impor dari file directory kita. Nah, seperti tadi kita punya ada kolom age, ada kolom sex, chest spine type, kemudian resting BP, kolesterol, resting BS, resting HEG, mass HR, exercise angina, OPIC, ya, SD slope, heart disease, dan sebagainya. Ini adalah data-data yang kita miliki atau dataset yang kita miliki. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk tahapan 3 langkah ya. Pertama, mengimpor library Python, kemudian membaca data input ya, kemudian membaca data dari directory komputer, dan terakhir adalah menampilkan variabel dan ukuran data dalam bentuk data frame seperti yang kita lihat pada kali ini. Oke, demikian pertemuan kita kelima. Pertemuan kita pada kali ini, langkah selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan tahapan-tahapan selanjutnya sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Terima kasih banyak untuk mencoba, banyak untuk belajar, dan banyak untuk mempercepat pengetahuan secara mandiri. Dengan itu kita berharap tidak hanya pada sampai di tahap ini kalian lebih dengan belajar mandiri, maka
kita harapkan jauh lebih banyak mendapatkan pengetahuan dan juga bisa mengoperasikan Python ya untuk data science ini. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.